bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kasih-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, balik kematian-Mu ada kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, kebangkitan memberikan pengharapan yang besar bagi umat-Mu. Kau berkati setiap kami, berkati setiap keluarga yang merayakan di rumah masing-masing, dan kiranya berkat-Mu tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi momen terbesar dalam kehidupan kita. Tidak hanya Tuhan Yesus mati buat kita, tapi Dia juga bangkit buat kita. Dan di dalam Paskah ini, Tuhan Yesus tentunya memberikan pengharapan. Kematian, kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan. Paskah kita memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu harus diakui dalam mulut kita. Kita harus percaya dalam hati kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma, kita mau buka Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9 kita baca 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini penting. Dalam kekristenan, hal yang kokoh adalah pengakuan. Hal yang penting adalah pengakuan, di mana pengakuan ini menunjukkan iman Kristen kita. Apalagi kebangkitan Tuhan, kita harus akui, kita harus percaya dalam hati kita. Kita nyatakan di dalam pengakuan mulut kita bahwa Dia, Tuhan Yesus, bangkit dari antara orang mati, bangkit di antara orang mati, dan kita percaya itu akan terjadi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kita harus percaya nanti kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Karena ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Kita harus masuk dalam kebangkitan yang pertama, di mana setiap kita orang Kristen yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Seperti halnya Paulus, dia seorang Farisi awalnya, dan dia membenci pada Tuhan Yesus dan para murid-muridnya dan pengikutnya. Bahkan dia mau mengejar semua orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus untuk dibunuh. Akhirnya dia sampai suatu perjalanan ke Damsyik, dan disitulah dia mendapatkan pengalaman yang supranatural. Tuhan menghampirinya, Tuhan datang menyatakan, dan dia pun dalam cahaya yang disorot, dia mengaku bahwa ini Tuhan. Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Dan di situ ada pribadi yang menjawab, ini aku Yesus, orang yang engkau aniaya itu. Dan kita percaya pada saat ini Paulus mengaku mana Yesus adalah Tuhan, dan kita pun juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Pengakuan itu dapat merubah hidup kita. Kepercayaan itu dapat merubah hidup kita. Karena setelah itu Paulus menjadi percaya, Paulus telah mengaku, dan dia diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul yang ke-9. Kisah Para Rasul yang ke-9. Di situ menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Kita akan baca ayat ini secara detail. Kisah Para Rasul yang 9. Ayat yang kelima. Kisah 9 ayat yang kelima. Kita mulai dari ayat 4. 1, 2, 3. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang nyaring berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus kau yang kau aniaya. Kita percaya dalam pengakuan ini, dia tahu ini suatu pribadi yang ilahi sedang menghampirinya, sedang bertemu dengan dia, sehingga Paulus mengaku bahwa siapa kau Tuhan? Dan Yesus menyatakan, ini aku Yesus. Dan kita tahu Paulus menjadi seorang rasul yang menginjil, mengabarkan tentang Yesus Kristus ke seluruh
penjuru dunia, dan dikatakan sampai akhirnya dia diadili dalam suatu pengadilan karena dia dituduh dengan empat tuduhan. Yang pertama adalah dianggap sebagai virus, sebagai penyakit pest yang menyebarkan suatu ajaran sekte. Yang kedua dianggap sebagai pengacau. Yang ketiga dianggap sebagai dia menajiskan bait Allah. Dan yang keempat dianggap sebagai pemimpin dari sekte. Nah, yang keempat ini suatu pengakuan daripada mulut Paulus, dikatakan iya memang benar, aku ini pemimpin dari sekte. Sekte yang dianggap oleh orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, jalan Tuhan, pengikut Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus jangan seperti sekte. Dan Paulus dengan beraninya, dengan kokoh dalam pengakuannya, dia mengaku Yesus memang dialah Tuhan. Aku ini memang pemimpin, aku penyebar kabar tentang ajaran-ajaran Yesus atau sebagai jalan Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24 ini di mana Paulus diperhadapkan dengan suatu pengadilan di hadapan Gubernur Felix, dan di situ dia dituduh dengan empat tuduhan ini. Tapi ada satu hal yang kita perlu belajar dari Paulus ini, dia pengakuan yang begitu kokoh dari imannya terhadap Tuhan Yesus. Kita baca ayat 14 sampai 16. Kita baca ayat 14 sampai 16. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita mau belajar dari dua hal, di mana Paulus ini dalam hatinya percaya, dalam mulutnya mengaku. Yang pertama adalah Paulus percaya, dikatakan ayat yang ke-14 dikatakan, aku mengakui kepadamu. Jadi aku percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus itu tertulis dalam hukum Taurat dan nabi-nabi. Kalau orang Yahudi menuliskan, membaca hukum Taurat, memahami hukum Taurat, tapi tidak sampai menemukan pribadi Yesus. Nah, Paulus ini menemukan pribadi Yesus dalam kitab nabi-nabi dan Taurat. Ada suatu hal yang berbeda dari pandangan Paulus, di mana Tuhan memberikan pencerahan, memberikan wahyu kepada Paulus, di mana semua yang ditulis dalam Perjanjian Lama itu merujuk pada Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan ayat 14 bagian pertama, aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dikatakan Paulus berbakti. Nah, berbakti ini memiliki makna yang sangat unik, sangat baik. Di mana berbakti ini maksudnya adalah melayani dan menyembah. Banyak orang hanya melayani Tuhan, tapi tidak menyembah Tuhan. Banyak orang hanya menyembah Tuhan, tapi dalam pelayanan tidak terlihat. Tidak bisa baik. Jadi dua hal yang harus dilakukan secara berbarengan bersamaan. Melayani Tuhan dengan menyembah Tuhan harus jadi satu dan berjalan bersamaan. Ketika Paulus ini berbakti kepada Tuhan, dia sedang melayani Tuhan. Dia sedang menyembah Tuhan. Dimanapun kita bekerja, kita juga disebut sebagai melayani. Dimanapun bidang kita disebut sebagai melayani. Tapi apakah kita melayani Tuhan dengan hati yang menyembah? Itu hal yang terpenting. Karena menyembah ini suatu bentuk pengagungan, suatu bentuk pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bahwa Paulus ini menganut sekte yang mereka sebut sebagai sekte, di mana sekte itu adalah jalan Tuhan. Kita harus tahu jalan Tuhan itu jalan penderitaan, jalan salib. Tanpa ada salib tidak ada yang namanya penebusan dosa, tidak ada kematian, tidak ada yang namanya kebangkitan.
Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan, pengikut Tuhan, kita harus rela mati ego kita, keakuan kita dimatikan, supaya kita nanti kita dapat hak, kita mendapatkan upaya kebangkitan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita percaya akan kebangkitan setelah ada kematian. Ketika kita meninggalkan hal-hal duniawi yang saat ini hari ini ada dalam hidup kita, kita harus percaya nanti Tuhan akan bangkitkan kita dengan tubuh kemuliaan. Kemudian ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah. Tadi ayat 14 percaya dengan setiap perkataan Tuhan, percaya firman Tuhan. Sekarang kita harus punya yang namanya pengharapan, menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Menaruh pengharapan dalam Tuhan tentang apa? Kebangkitan orang mati. Sama seperti nenek moyang mereka, sama seperti mereka juga nenek moyang dari orang-orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Abraham harus menyerahkan Ishak sebagai sembelihan, korban bakaran, di situ Abraham taat melakukannya. Karena apa? Dikatakan bahwa dengan iman Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati. Kalaupun seandainya aku harus membakar si Ishak ini, Abraham percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup membangkitkan Ishak kembali. Karena ada janji Tuhan dalam hidup si Ishak. Dan kita percaya bahwa di sini kita juga harus memiliki pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nanti kita bakal mati. Mungkin kita mati panggil Tuhan, kemudian kita dikuburkan. Kita harus percaya kematian kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ataupun kita sebagai umat Tuhan yang masih hidup, kita akan diubahkan dengan tubuh yang berbeda. Nah, Tuhan Yesus ini menjadi model pertama buah sulung kebangkitan, di mana dia bangkit dari antara orang mati, bukan dengan tubuh yang kita pakai ini, tapi dengan tubuh yang dikatakan tubuh kemuliaan, tubuh yang berbeda. Dan nanti kalau kita dibangkitkan oleh Tuhan, kita dibangkitkan dengan tubuh yang sama seperti Tuhan Yesus, karena dia telah menjadi sulung di antara saudara-saudaranya, menjadi sulung di antara yang lain, di mana ada kebangkitan dan Tuhan berikan. Dan kebangkitan ini dikatakan menjadi kebangkitan pertama. Kalau kita nanti jadi anak Tuhan yang serius, dewasa di hadapan Tuhan, Tuhan akan bangkitkan kita dengan kebangkitan yang pertama, sehingga kita akan memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Dan disitulah kita akan menikmati namanya kebersamaan dengan Tuhan, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan harapan ini harus kita pupuk dalam hati kita, harus bertekun di dalam iman kita terus-menerus sampai penebusan itu kita, sampai dikatakan penebusan tubuh, di mana tubuh kita ditebus dengan tubuh kemuliaan, digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kita buka 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Kita akan baca 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, mereka menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi nanti kita akan dibangkitkan dengan keadaan yang sebenarnya sama seperti Kristus saat ini. Dan dikatakan ketika kita menaruh pengharapan kita dalam kebangkitannya, dalam kebangkitan yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita, maka orang tersebut akan menyucikan dirinya hari demi hari, mengkuduskan hidupnya. Tadi ayat yang ke-16 dikatakan Paulus menjaga hati nurani tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya dia sedang membuat hidupnya suci, menyucikan hidupnya, dirinya dia berusaha murni di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Dan kita di sini juga harus sama seperti yang dikatakan Yohanes. Kita harus menjaga hidup kita supaya kita lebih lagi menyucikan hidup
memutuskan hidup kita. Ketika kita percaya ada kebangkitan, ketika kita percaya nanti Tuhan akan membangkitkan orang-orang benar, maka kita akan jadi pribadi yang menyucikan hidup kita hari demi hari. Dan itu butuh ketekunan, karena itu harus menunggu sampai waktunya Tuhan tiba. Karena kita tidak tahu sekarang. Kita percaya kedatangan Tuhan semakin dekat, tapi kita tidak tahu dekatnya seperti apa, kapan, kita tidak tahu. Yang kita butuhkan hanya iman percaya, berpengharapan Tuhan pasti akan datang dan mau bangkitkan kita sebagai orang-orang benar atau mengubahkan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya, kami berharap penuh kepada Engkau, kami menaruh pengharapan kami bahwa Engkau akan menjemput kami, Engkau akan mengubahkan hidup kami, bahkan membangkitkan orang-orang benar. Dengan percaya Tuhan sediakan upah yang kekal, surga yang kekal bagi setiap kami. Kami mau Tuhan menjaga hati nurani kami tetap murni, menjaga hati kami tetap kudus suci. Tuhan, kami mau menyucikan hidup kami supaya kami dalam memutuskan hidup kami Engkau memenuhi iman kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati setiap keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati mereka, Kau pupuk hati mereka, iman percaya mereka, berikan pengharapan yang besar dalam hati mereka supaya mereka lebih lagi mencari Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.